Disambut oleh penggemar, Richard Eliezer tersenyum gugup. Richard. Saat memasuki ruang sidang, Baradae disambut sorakan para penggemarnya pada Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menggunakan rompi oranye, Richard pun tampak tersenyum dan memberi salam kepada para penggemarnya. Hal serupa juga terjadi seusai sidang. Kali ini, Richard didampingi pengacaranya, Ronnie Talapesi, yang mengarahkan Richard untuk menghadap ke arah kamera penggemarnya, seakan mengucapkan terima kasih karena telah mendukung dirinya. Baradae juga tampak tersenyum setelah mendengar sorakan tersebut. Walaupun pemilik nama Richard Eliezer itu masih berstatus terdakwa pembunuhan Brigadir J di kediaman Ferdy Sambo. Namun sepanjang sidang pembunuhan Brigadir J, sikap Baradae Eliezer sangat kooperatif dengan hakim dan dinilai jujur. Dia bahkan sampai mempunyai fans yang selalu hadir dalam sidang dakwaan pembunuhan Brigadir J. Fans terlihat ingin menyorot wajah Baradae Eliezer setiap proses persidangan. Saat pengacaranya, Ronnie Talapesi, meminta Richard menengok ke belakang dan memberi salam penonton sidang, sorakan para fans pun pecah. Sorakan itu lebih terdengar seperti rasa bahagia para fans melihat idolanya yang baru saja menyapa. Richard Eliezer pun tampak canggung disoraki para penonton sidang seperti seorang artis atau pujangga. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Kadif Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 Junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua Junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.